Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke? Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah segera ingin dia pertemuan fisik denganmu. Segera dia ingin pertemuan fisik denganmu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini pastinya. Dan jangan lupa untuk kamu yang pingin energinya terfokuskan hanya untuk kamu, secara totalitas silahkan personal reading berbayar @sora_tarot di Instagram. Oke, kita lihat dulu ya. Segera ingin dia pertemuan fisik dengan kamu. Ada energi seperti apa, teman-teman? Oke, yang mau ketemu fisik nih sama kamu segera itu adalah seseorang yang dilanda perasaan merasa bersalah. Dan perasaan bersalah itu terus berputar-putar di pikirannya, di hatinya, di jiwanya ya. Jadi ini seseorang yang terus berputar dengan energi merasa bersalah ya. Karena memang namanya rasa bersalah itu, teman-teman, kita tidak bisa memungkiri hati nurani. Kalau kita salah ya, mungkin bisa di depan kamu kelihatannya baik-baik aja ya, tapi padahal di dalam hati banyak berkecamuk ya, banyak yang nggak menentu perasaannya ya. Dan dia tuh merasa semakin terpusarkan energinya tentang rasa bersalah, teman-teman. Selain ada rasa bersalah, di sini ada energi kesedihan, energi kedukaan gitu ya. Karena kalau Sora lihat, ini adalah energi merasa bersalah dan energi kedukaan karena dia kehilangan seseorang yang sangat menyayangi dia, sangat mencintai dia gitu ya. Di sini kalau Sora lihat, dia kehilangan kesempatannya. Jadi bisa saja dia kehilangan kesempatan untuk bisa menyayangi kamu, bisa mencintai kamu lebih baik lagi, dan kehilangan perhatian kamu, teman-teman ya. Karena kalau Sora lihat, koneksi sama kamu itu masih sangat terasa, walaupun mungkin ya kamu sudah menjauhi dia, kamu sudah menghindari dia juga mungkin, teman-teman ya, karena dia ada salah sama kamu. Mungkin kamu juga sudah menyerah memperjuangkan hubungan ini dan sebagainya. Tapi kalau Sora lihat, energi dia merasa terhubungnya sangat kuat ya. Dan kenapa dia ingin pertemuan fisik dengan kamu segera? Ini adalah energi dari seseorang yang ingin menunjukkan dia mampu untuk memperjuangkan hubungan di antara kalian ya. Jadi mungkin saja selama ini dia tidak benar-benar memperjuangkan kamu, tapi karena sekarang rasa bersalah, dia mulai merasakan bagaimana dia kehilangan kamu. Energi dia terdorong sangat kuat untuk memperjuangkan kamu gitu ya. Jadi pikiran dia itu selalu memanggil kamu, mencari kamu, yuk perjuangkan gitu ya. Karena memang kamu sumber dari keseimbangannya dia. Jadi ketika tidak ada kamu, secara mungkin pikiran, hati maupun jiwa, dia tidak mengalami yang namanya keseimbangan. Dia itu mengalami oleng. Jadi kamu itu memang mungkin sekali sosok yang berbeda dari dia, berlawanan, tapi kamu berfungsi untuk menyeimbangkan dia ya. Kamu menjadi seseorang yang bisa memberikan dia energi support yang sangat kuat ya. Sekarang kita lihat dulu, kamu berdiri dengan siapa, ciri-cirinya orang ini ya, teman-teman. Kalau Sora lihat, orang ini itu mungkin banget satu circle sama kamu, satu komunitas sama kamu. Mungkin kalian sering main bareng ya, masih teman dari satu permainan yang sama ya. Dan sebenarnya dari awal itu kalian mulai dalam sebuah persahabatan, itu adalah sesuatu yang menyenangkan sekali ya, sesuatu yang menyenangkan. Kalian mungkin punya hobi yang sama, punya kesukaan yang sama, saling mendukung, saling support ya. Wow. Kalian itu banyak kecocokannya loh ya. Secara perasaan kalian cocok, maupun secara kalau Sora lihat bekerja sama, membangun sesuatu, kalian itu juga saling cocok. Jadi mungkin banget kalian ada yang berteman bareng, atau justru ada project kerjaan bareng, atau melakukan sesuatu yang bersama-sama, teman-teman ya. Kalau yang Sora lihat, orang ini tuh tipe yang berfokus sama pekerjaan. Dia senang untuk bekerja sama. Dia kalau kerja itu mungkin dalam tim ya, kerjaannya dia gitu ya. Orangnya juga kalau Sora lihat cenderung ceria ya.
Orang ini tuh punya banyak ide, punya banyak pemikiran ya. Komunikasi sama dia itu juga menyenangkan karena mungkin kamu banyak ngobrol sama dia itu cukup nyambung gitu ya teman-teman. Dan saat ini mungkin sekali memang tujuan dia untuk mencari kesuksesan dan keberhasilan ya. Orangnya kalau ngomong bisa sangat to the point ya, atau belak-belakan. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang cenderung mudah terpancing ya, hot tempered gitu ya. Orangnya juga ada sisi-sisi impulsif di dalam dirinya dia. Bisa saja dia melakukan segala sesuatu itu dengan segera ya, dan orangnya itu energetik banget, bersemangat banget, dan dia sangat suka yang namanya petualangan ya. Jadi kalau Sora lihat orangnya itu punya ambisius ya, kalau dia punya sesuatu yang sedang dia kejar akan dia fokuskan ke sana. Kamu juga berdealing dengan seseorang yang ingin sekali mendapatkan power dari namanya kekuasaan, keberhasilan, kesuksesan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini, dia itu kayak kata sukses itu adalah sesuatu yang sangat-sangat dia kejar. Nah, kita coba lihat saat ini, kenapa sih dia ingin pertemuan dengan fisik dengan kamu selain yang tadi, apa yang menjadi isu dalam hubungan kalian? Yang pertama memang kalau Sora lihat ada tentang masalah perasaan ya. Jadi mungkin saja ya dia punya ego sendiri, kamu punya ego sendiri. Jadi di sini ada yang seseorang yang idealis ya teman-teman gitu ya. Jadi mungkin juga kalian berbeda cara pikir, berbeda perasaan, tapi ini juga menandakan bahwa mungkin saja kamu berharap dia mau memperjuangkan cinta ya. Jadi jangan cuman seperti pasrah atau gimana, tapi lebih kepada yuk berusaha mengerti perasaan kamu, berusaha mengerti cinta kamu, dan mengusahakan teman-teman ya. Selain itu yang jadi masalah adalah mungkin sekali dia itu moodnya sangat sering apa ya, kayak berubah-ubah gitu ya teman-teman, sangat moody gitu ya, dan kamu sangat mungkin sudah sering sekali berusaha untuk memaafkan dia, sudah berusaha untuk mengerti dia gitu ya teman-teman, karena mungkin saja kamu berdealing dengan seseorang dengan situasi yang penuh dengan ketidakjelasan gitu ya. Jadi kayak ini hubungan mau diperjuangin apa enggak sih sebenarnya gitu ya. Dan akhirnya susah mendapat ketenangan dan kedamaian kalau situasinya tidak kondusif ya. Selain itu juga ini adalah tentang ada situasi tentang banyak sekali pola-pola berulang di sini ya. Mungkin dia punya kesalahan yang sama terus-terusan ke kamu, misalnya selalu bohong, selalu tidak jujur, atau mungkin sering hilang-hilangan, sering banget nggak tegas gitu ya. Itu terjadi berulang-ulang teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini ya, masalahnya adalah secara perasaan gitu ya, kalian terkoneksi, tapi kamu merasa bahwa di sini ketidakpastian dia dan ketidakjelasan dia, apakah memang ada cinta yang baru. Jadi di sini memang ada potensi orang ketiga gitu ya yang dihadirkan. Jadi kamu merasa kayak apakah memang dia menunda untuk menyeriusi hubungan ini karena ada orang ketiga. Dan memang masalah tentang finansial ya, dia tuh pingin kayak stabil secara finansial, pingin ada orang yang pingin dia bisa untuk diandalkan teman-teman gitu ya. Itu yang Sora lihat. Oke, kenapa dia ingin pertemuan fisik dengan kamu segera selain hal-hal tadi? Selain itu teman-teman, dia itu merasa ketika nggak ada kamu, kehidupannya benar-benar dalam situasi yang mentok ya. Mungkin dia jadinya nggak bersemangat, dia nggak banyak gairah, dia merasa banyak banget dia mentok dan di sana dan di sini teman-teman ya. Dan dia menyesali ketika kamu sudah tidak ada lagi di dalam hidupnya dia. Karena kalau Sora lihat di sini, kita coba lihat ya, apa sikap yang kamu ambil sama dia. Tuh teman-teman, kamu tuh banyak bersembunyi ya, karena kamu itu bingung gitu ya dengan apa yang dia mau gitu ya, sehingga kamu tuh memilih menghilang dari dia. Mungkin kamu juga nggak mau banyak respon, meskipun respon juga mungkin secukupnya aja gitu ya. Dan kamu akhirnya punya trust issue, kamu nggak percaya sama dia. Dan banyak dari kalian yang sudah merasa kayak kayaknya ini udah benar-benar kayak nyerah gitu ya untuk mengusahakan hubungan ini gitu ya. Jadi kayak kamu akhirnya memilih untuk kayak lelah, capek ya. Jadi mungkin bersikap abai, bersikap tidak peduli, bersikap menghindari komunikasi gitu ya dari kamu gitu. Karena kamu sudah putus asa, stres dan sedih dan sebagainya, dan pesimis gitu ya kalau orang ini mungkin bisa berubah dan sebagainya. Selain itu di sini teman-teman ya,
dia berpikir bahwa ada energi bebas gitu ya. Ketika dia bebas mungkin dia lebih happy dan sebagainya. Tapi justru yang dia rasakan, dia itu memang mungkin tidak terikat secara status, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan yang cukup. Selain itu, kamu itu masuk dalam hidupnya dia itu membawa energi keberkahan ya. Entah kamu memang membawa keberuntungan buat dia, atau semenjak dia membuat kesalahan sama kamu, rezeki dia itu terganggu teman-teman ya. Dan dia mulai merasa goyang pikirannya gitu ya. Selama ini mungkin dia kelihatannya cuek, kelihatannya nggak apa-apa, tapi sekarang mulai ada banyak kekhawatiran teman-teman ya. Dan dia bisa merasakan, cuman kamu memang yang punya energi penerimaan yang sangat besar sama dia. Karena memang tadi Sora udah bilang kan, kamu banyak mengerti dia, memahami dia, banyak menerima kondisi dia padanya. Kamu tuh kayak nggak banyak komplain. Ya udah dia seperti itu, kamu berusaha terima ya. Kalian tuh banyak sekali sosok yang kalian tuh berbeda banget, tapi justru perbedaan kalian membawa energi saling mengisi dan keseimbangan ya. Kamu tuh sangat-sangat bertolak belakang sama dia. Misalnya dia diem, kamu mungkin lebih banyak bicara. Kalau dia sering marah, kamu lebih penyabar ya. Dan dia kehilangan teman untuk bercanda tawa, karena kamu sering memberikan canda, sering memberikan tawa yang buat dia bahagia teman-teman ya. Dan sekarang ketika nggak ada kamu, dia itu punya energi kegelisahan. Dia kepikiran kamu, merasa bersalah gitu ya. Kamu tuh orang yang paling setia dan konsisten sama dia gitu ya. Jadi ketika nggak ada kamu, dia itu kehilangan itu semua. Karena kamu yang bermanifestasi, bantu dia gitu ya. Kamu orang yang sangat-sangat fokus banget gitu loh. Tapi kecewa kamu, sedihnya kamu, traumanya kamu itu juga akhirnya bisa dia rasain saat ini gitu loh. Di balik diemnya dia sebenarnya banyak rasa sakit, dan sekarang dia harus banyak stres gitu ya. Banyak stres, banyak capek gitu ya. Mungkin dia kehilangan seseorang yang bantuin dia, support dia, karena kamu selama ini mungkin sudah banyak support dia, bantu dia baik material maupun non material teman-teman ya. Dan dia sadar harga diri dia itu sangat, kamu berdiri dengan seseorang yang harga dirinya tinggi loh ya. Mungkin ada kesombongan di sana. Jadi ketika ada harga diri tinggi dan kesombongan, sekarang dia baru merasakan, oh begini loh ternyata rasanya kalau aku ternyata keingetan kamu, merasa bersalah gitu ya dengan apa yang sudah terjadi gitu ya. Kita coba lihat energi perasaan dia. Yang pertama, kamu tidak bisa digantikan. Meskipun dia mencoba mencarikan yang lain, cari orang ketiga, penggantinya sudah ada si ini, A, I, U, E, O. Dia tidak bisa mencari pengganti kamu, baik secara energi, mungkin secara pemikiran, secara perasaan ya. Dan secara hasrat, dia itu hasratnya masih sangat kuat sama kamu. Ada hasrat menginginkan kamu, ada hasrat sangat butuh sama kamu. Jadi ketika nggak ada kamu, ya memang dia sangat-sangat mencari. Kamu tuh membuat dia tuh masih berhasrat sangat kuat sama kamu ya. Dan dia terpanggil untuk membetulkan situasi yang sudah rumit ini, karena ya kehilangan semua, kehilangan canda tawa, kepikiran kamu, ngerasa bersalah, beban makin banyak. Dan memang kalian sebelumnya ada banyak hal unek-unek yang belum dikeluarkan. Jadi mungkin kamu pergi begitu aja dari dia, status mungkin juga belum jelas dan sebagainya. Jadi ada kata-kata yang belum kelar. Sebenarnya dia takut-takut ya, mau datang ke kamu tuh sebenarnya takut-takut gitu ya. Lebih ke arah khawatir sih. Gimana kalau kamu nolak dia? Gimana kalau kamu nggak mau terima dia gitu ya? Apalagi di sini ada energi pride-nya dia. Tapi dia udah gak sanggup lagi. I can't take this anymore. Aku harus suruh lebih lama lagi tersiksa batin begini. Kepikiran kamu tuh susah. Karena memang banyak banget pertanda secara semesta gitu ya, petunjuk, simbol-simbol itu semua mengarah ke arah kamu loh. Mungkin melalui mimpi, batin, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, apa yang dia dengarkan gitu ya teman-teman. Dan dia sangat-sangat merasakan kamu adalah seseorang yang paling istimewa ya, meskipun dia tidak mengatakan atau mengatakan sebaliknya. Sebenarnya di lubuk hatinya kamu yang terdalam. Dia selama ini maju mundur, mau datang lagi ke kamu. Mungkin ada ketidaksiapan, ada ketakutan, ada kegelisahan ya.
Tapi energi dia sangat menginginkan kamu itu sangat-sangat kuat, teman-teman. Dan energi dia kepikiran kamu tidak bisa dia hempaskan begitu saja. Kamu tuh selalu ada di pikirannya dia. Dia kepikiran kamu terus. Dan selama ini kalau dia belum datang dan bergerak, karena dia memang sedang berfokus sama dirinya sendiri. Dan yang dia inginkan adalah kamu bisa bahagia sebenarnya. Dan dia berharap dia masih bisa kasih kebahagiaan itu. Dia ngeliatin terus foto-foto kamu, kejadian-kejadian di antara kalian, kenangan-kenangan itu, gitu ya. Itu diliatin terus loh sama dia. Yang dia inginkan dari kamu, teman-teman, dia pingin bikin sesuatu yang lebih solid ya. Karena dia ngerasa kamu tuh bisa menjadi pasangan suksesnya dia. Kamu yang paling secara value, secara nilai, itu adalah menjadi sesuatu yang paling powerful. Ya. Dan orang ini kalau Sora lihat siap terhadap perubahan, big changes ya. Jadi orang ini buat kalian yang bertanya-tanya, Kak Sora emang dia bisa berubah? Ini adalah sebuah energi perubahan besar dan transisi dan transformasi ke awal yang baru. Ingat ya, pembacaan ini hanya untuk kalian yang punya satu keyakinan positif, dan aku nggak tahu ini apa resonat untuk kamu apa enggak ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ini juga dia itu ngambil keputusan mau berubah ini, itu juga karena ada jiwa terdalam terpanggil mengevaluasi diri gitu ya teman-teman, untuk menyadari apa sih yang sebenarnya dia mau. Jadi ini sebenarnya juga salah satu perjalanan spiritual sampai dia itu pingin berproses sama kamu gitu loh teman-teman ya. Tuh, judgment sampai 2 kali, inner calling ya, panggilan jiwa, evaluasi diri gitu ya, terus habis itu tujuan. Jadi kalau Sora lihat ya, setidaknya orang ini punya energi untuk berubah tuh ya. Nih, judgment, perubahan sampai diulang 3 kali. Jadi kalau kamu masih nggak percaya ya nggak apa-apa. Ini kan mungkin memang bukan bacaan untuk semua orang ya. Yang akan dia lakukan ke depannya, ada energi komunikasi yang akan datang dengan segera. Karena memang kalau Sora lihat dia itu sudah pingin sekali fokus kembali ke arah kamu ya. Dan dia tahu kalau dia pingin segera untuk memperjuangkan kamu, dia harus segera memulai komunikasi sama kamu ya. Kita sekarang coba lihat yang dia inginkan. Dia inginkan kamu bisa yakin sama dia lagi, bisa percaya lagi sama dia, dan dia yakini kalian punya takdir jiwa. Nasihat buat kamu teman-teman, jujurlah apa adanya, segala unek-unek dan komunikasi sama kamu. Nanti kalau dia mulai komunikasi, bicaralah dari hati ke hati teman-teman. Dan silahkan fokuskan kembali tujuan relationship kalian. Jadi kalau kamu mau tahu dia jujur apa enggak sama kamu, benar-benar berubah apa enggak, lihat aja hasil akhirnya ya. Tapi kalau kamu masih banyak kekhawatiran dan ketakutan, pelan-pelan, kan gak harus dalam 1 hari pulihin semua gitu ya. Nanti kamu akan lihat gitu ya, apa sih tujuan dia datang, nilai sendiri bisa fokus apa enggak gitu ya. Jadi hanya itu yang bisa kamu lakukan gitu ya. Lihat dan nilai sendiri ya. Kapan dia datang Kak Sora? Ini kalau udah ngomongin Knight of Swords itu secepatnya ya, as soon as possible. Oke? Untuk zodiaknya ada Gemini, ada Pisces, ada Cancer. Tunggu bentar. Cancer, Capricorn, Gemini, Sagittarius, Taurus, Pisces ya. Itu yang cukup kuat. Oke? Ada juga tambahan dari Libra. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Dan sekarang kita coba lihat untuk alfabet yang terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan. Teman-teman yang ingin beli alat pembacaan, ingin booking personal reading, ingin baca bazi, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot ya. Atau teman-teman yang ingin ketemu langsung, aku masih ada di BXC, di Horror Festival sampai tanggal 31 Oktober ini 2024. Kamu bisa baca tarot langsung sama Sora, harganya lebih murah. Dan kamu di sana bisa makan, bisa nonton, bisa lihat band, bisa jajan dan yang lain-lainnya. Silahkan ya. Karena ini disponsorin, jadi harganya pun terjangkau. Kalau enggak ya harganya beda. Teman-teman bisa lihat band-band terkenal juga kok. Seru acaranya ya. Ada wahana-wahana juga. Silahkan datang, Sora tunggu. LCSE, ZXHG, ZLTF, BIKQ, OOM.
1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Jangan lupa main ke channel pertama di Sorayan Tarot. Sora tunggu belanjanya dan bookingnya. Buat kekurangannya minta maaf. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.